Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dream Team akan mempresentasikan microservice. Next. Tim kami yaitu saya sendiri, Ahmad Asep Nur Fadilah, kemudian Said Sultan Kuis LH, ketiga Rita Waliyah, dan yang terakhir Nurus Sahla. Next. Daftar isi. Pertama, what? Apa itu microservice? Kedua, who? Siapa yang menerapkan microservice? Ketiga, where? Di mana microservice diterapkan? Keempat, when? Kapan menerapkan microservice? Dan yang terakhir yaitu kelima, why? Mengapa perlu menerapkan microservice? What? Apa itu microservice? Next. Microservice adalah sebuah framework yang memungkinkan untuk membagi aplikasi ke dalam satuan tim yang lebih kecil berdasarkan fungsinya. Satuan fungsi ini pada akhirnya nanti akan saling terintegrasi antar satu sama lain untuk memberikan layanan aplikasi secara keseluruhan. Tujuan utama adanya microservice adalah membuat proses pengerjaan sebuah aplikasi menjadi lebih efektif. Adanya pemecahan sistem ini juga bermanfaat pada proses perbaikan bug. Artinya, jika suatu saat ditemukan error pada salah satu bagian, hal tersebut tidak akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan, dan fungsi lainnya masih bisa tetap berjalan. Next. Dalam segi bisnis, microservice adalah salah satu upaya meminimalisir anggaran untuk pengembangan. Tren dan permintaan pasar yang senantiasa berubah tentu membutuhkan adanya pembaruan secara berkala pada aplikasi. Terkait hal ini, fungsi microservice adalah melakukan perubahan hanya pada bagian yang diperlukan sehingga mengurangi waktu, usaha, dan biaya. Siapa yang menerapkan microservice? Next. Umumnya, microservice mempunyai antarmuka dan operasi yang terdefinisi dengan baik. Layanan ini semakin populer karena semakin banyak perusahaan yang bergerak ke DevOps. Layanan microservice umumnya memiliki beberapa tumpukan teknologi, yaitu teknologi stack. Di dalamnya, seperti database dan manajemen data. Microservice juga dapat membantu developer dalam membuat aplikasi yang high performance, scalable, reliable, dan secure. Setiap tim developer dapat mengembangkan setiap service-nya tanpa ada mengganggu service yang lain. Next. Ya, oke. Untuk selanjutnya yaitu where, di mana microservice diterapkan. Menurut survei global yang dilakukan Bernd Rucker dari Kemunda, dikatakan bahwa 2018 terdapat 60% responden dari 354 perusahaan global tertarik untuk menggunakan arsitektur microservice dalam proses produksi layanan mereka. Alasan utamanya adalah karena microservice memungkinkan perusahaan mencapai waktu yang lebih cepat untuk mempromosikan dan memasarkan produk atau layanan baru. Microservice sendiri telah dicoba dan diuji, serta diimplementasikan oleh banyak pelaku pasar, termasuk Twitter, PayPal, dan banyak lagi. Microservice secara umum memang lebih ekonomis dan manageable karena tidak melibatkan pengembangan aplikasi sebagai satu kesatuan utuh. Rangkaian layanan yang dapat digunakan secara independen dalam microservice menjadi keunggulan utama arsitektur ini. Layanan arsitektur mikro ini juga adalah salah satu komponen teknologi penting yang membantu perkembangan banyak perusahaan startup seperti Grab dan Gojek. Contoh lain penerapan microservice arsitektur pada super app seperti Shopee. Dalam satu aplikasi, Shopee menggunakan beberapa microservice untuk berbagai jenis servisnya, seperti Shopee Food, Shopee Pay, Shopee Mall, dan sebagainya. Lalu ada Amazon. Amazon adalah e-commerce dengan 300 juta pelanggan aktif dan lebih dari 1,9 juta merchant.
Kekuatan Amazon juga untuk menarik konsumen sebanyak itu tentu tak lepas dari keandalan web atau apps-nya. Amazon memiliki beberapa tim developer terpisah untuk mengelola tombol beli di halaman produk, kalkulator pajak, dan sebagainya. Sejak tahun 2009, Netflix menggunakan microservice secara bertahap, mulai dari pengembangan CMS, logs, tombol play, dan seterusnya. Setelah menerapkan microservice, Netflix berhasil memenuhi demand layanan live streaming yang tinggi dengan lancar. Itu semua dilakukan sambil memotong ongkos pengembangan dan maintenance secara signifikan. Oke, next, Kois. Ya, selanjutnya Wen, kapan menerapkan microservice? Kapan waktu yang tepat menggunakan microservice? Dari gambaran mengenai microservice di atas, seharusnya kita bisa menyimpulkan kalau arsitektur ini cukup rumit, namun memudahkan untuk aplikasi atau sistem yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Pada dasarnya, tolak ukur untuk kapan microservice bisa dilihat dari kebutuhan aplikasi itu sendiri apabila aplikasi tersebut memiliki kriteria sebagai berikut. Maka perlu Anda pertimbangkan untuk menggunakan arsitektur microservice. Yang pertama, sering terjadi kendala atau permasalahan sistem dikarenakan transfer rate yang tinggi dan menurunnya performa server. Yang kedua, membutuhkan pengembangan sesuai kebutuhan seperti DB, bahasa pemrograman, dan stack lain sesuai kebutuhan untuk setiap modul secara terpisah, sehingga membutuhkan tim development yang banyak pula. Yang ketiga, memiliki skala bisnis yang besar seperti e-commerce, sehingga dibutuhkan reliabilitas yang tinggi dan security yang baik. Dan yang keempat, proyek atau produk memiliki nilai jangka panjang. Pada dasarnya, arsitektur suatu aplikasi digunakan sesuai kebutuhan dan bisa digunakan dengan baik pada porsinya. Microservice bisa digunakan sebagaimana mestinya apabila tepat pada flow system yang tepat. Sebaliknya, microservice juga akan mempersulit jalannya flow system apabila tidak sesuai dengan porsinya. Ya, selanjutnya Sahla. Kemudian untuk why, mengapa perlu menerapkan microservice? Yang pertama adalah fleksibilitas. Microservice memungkinkan penggunaan teknologi yang paling tepat untuk layanan yang berbeda. Dengan begitu, tim developer layanan tertentu dapat menuturkan bahasa dan kerangka kerja pilihan mereka. Lebih jauh lagi, independensi ini memungkinkan pemeliharaan layanan tunggal tanpa memengaruhi hal lainnya. Nah, kemudian bisa digunakan kembali. Setelah perusahaan Anda mengembangkan dan mengimplementasikan arsitektur microservice, diagram skematik dalam microservice dapat digunakan dan dikembangkan kembali untuk proyek selanjutnya. Meski bahasa pemrograman, alat pengembangan, dan lain-lain berbeda, organisasi Anda masih dapat menggunakan kembali sebagian besar arsitektur ini. Selanjutnya, menurunkan resiko. Dalam microservice, setiap service adalah objek terpisah. Jadi, ketika salah satu komponen terjadi gangguan, maka proses lainnya tetap berjalan tanpa terpengaruh oleh gangguan. Dengan cara ini, hanya satu elemen saja yang perlu diperbaiki jika terjadi gangguan dan tidak perlu membangun kembali aplikasi. Kemudian, untuk mengoptimalkan sumber daya. Microservice juga memungkinkan perusahaan Anda untuk mengoptimalkan sumber daya. Tim dapat mengerjakan berbagai layanan yang memungkinkan pengoperasian lebih cepat. Dengan tugas masing-masing, maka penggunaan sumber daya dan peralatan akan lebih optimal, sehingga proyek akan lebih cepat selesai. Dan terima kasih telah mendengarkan penuturan dari presentasi kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.